Ini industri banyak tugas pakai presentasi kelompok nggak sebelum UTS? Oke, kebanyakan. Banyak Pak. Presentasi kelompok di video, terus dibikinin makalah, terus dibikin macam-macam Pak. Banyak ya. Baiklah. Pusing. Tapi ini belum Padahal cuma masuk satu praktikum matkul ya? Pak, tugasnya suruh mengobservasi Itu apa mata kuliah apa? terus dijadikan PPT, jadikan makalah. Yang presentasi Ada yang sebut biasanya Pak, mata takut kuliah Pak. apa? Ada ekonomi, ada ergonomi. Hmm. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya share, sudah kelihatan belum? Mbak, Belum? Coba saya ulangi. Mana ya? Oke. Gimana, udah? Udah kelihatan? Udah, Pak. Oke. Probabilitas ada yang pernah belajar dulu di SMA? Kayak dadu, kartu, koin Maksudnya di biasanya. matematika ya Pak? Iya, heeh. Masuk Masih di ingat apa? matematika perminatan. Oh, peminatan. Ya, Iya, kita jadi kayak belajar. matematika tambahan khusus MIPA gitu Pak. Hmm, di kelas ini banyak anak IPS apa IPA-nya? Apa ini TM banyak, SMK juga banyak. Tapi lebih banyak mana? Lebih banyak IPA-nya apa IPS? Kayaknya merata Pak. Apa? Soalnya kalau probabilitas sama statistika mau kalian apa namanya di DKV aja bahkan ada mata kuliah statistik. Cuman kalau di DKV lebih statistiknya kayak metode penelitian untuk kuantitatif sih. Jadi bahkan untuk anak DKV itu mereka itu belajar juga bagaimana cara mengetahui pengaruh antara desain kemasan sama ini apa namanya sama keputusan pembelian misalnya atau desain logo pengaruhnya ada nggak sama ini citra perusahaan di mata masyarakat sama kepuasan pelanggan juga bisa pakai statistik ukurnya. Oke, kita langsung aja ya ke probabilitas. Konsep probabilitas di sini probabilitas itu yaitu peluang. Jadi di sini ada atau tidaknya suatu kepastian. Nah, sebelum kita masuk ke konsep probabilitas, kita belajar dulu pendahuluannya. Ada beberapa pendahuluan yang nantinya akan dipakai di konsep probabilitas. Pertama yaitu bilangan faktorial. Nah, di sini bilangan faktorial itu dilambangkan dengan
ini tanda seru. Contohnya di sini n faktorial, n-nya itu dapat angka apapun yang dimana untuk bilangan n-nya itu bulat positif. Jadi kalau negatif nggak bisa. Maka bilangan faktorial ditulis dengan n faktorial atau n tanda seru dan didefinisikan sebagai berikut. N faktorial itu sama dengan n dikali n min 1 dikali n min 2 dan seterusnya. Atau secara gampangnya misalnya n-nya 3 nanti kalian hitung ke belakang. Misal 3, 2, 1. Misal 3 faktorial, 3, 2, 1. 5 faktorial, 5, 4, 3, 2, 1. Dan itu nanti dikalikan satu per satu. Nah, untuk 0 faktorial itu nilainya 1, bukan 0. Nah, untuk 1 faktorial itu nilainya juga 1. Contohnya di sini 3 faktorial. 3 dikali 3 min 1 dikali 3 min 2, 3 kali 2 kali 1 hasilnya 6. 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya 120. Jadi dikalikan dari depan satu per satu sampai ke belakang. Begitu juga dengan 6 faktorial. Nah, di sini 6 faktorial bisa disederhanakan apabila kalian 5 faktorialnya sudah diketahui. Misal di sini 5 faktorial udah diketahui hasilnya 120. Berarti untuk 6 faktorial kita tinggal kalikan 6 kali 5 faktorial. 6 kali 120. Atau dengan cara yang seperti di atas, manual 6 kali 5 kali 2 kali 3, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu hasilnya sama, 720. Nah, di sebelah kanan ini ada pembagian bilangan faktorial. Di sini pembagian bilangan faktorial itu ada 7 faktorial dibagi 5 faktorial. Nah, di sini itu bisa dihitung secara biasa 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 atau misalnya di sini karena di bawah ada 5 faktorial kita bisa bikin 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial. Nanti 5 faktorial sesama 5 faktorialnya nanti kalian bisa coret, tinggal dicoret coret coret. Nah, tinggal hasilnya 7 kali 6 hasilnya 42. Ini contohnya 17 faktorial dibagi 15 faktorial, hasilnya 17 kali 16 kali 15 faktorial dibagi 15 faktorial. 17 kali 16 sama dengan 272. Untuk bilangan faktorial ada pertanyaan belum? Saya sambil minum ya. Belum? Oke, kita lanjut. Nah, nanti kita akan belajar permutasi dan kombinasi. Jadi untuk permutasi dan kombinasi itu ada perbedaannya. Misal untuk permutasi. Permutasi adalah susunan-susunan yang dibentuk dari anggota-anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian anggota himpunan dan memberi arti pada urutan anggota dari masing-masing susunan tersebut. Jadi ketika kita dipermutasi, ketika kita akan melakukan atau menyusun sesuatu, tiap susunan yang kita bikin itu ada artinya masing-masing. Oke, kita lihat contohnya. Misalnya himpunan ABC. Di himpunan ABC ini ada 3 anggota. Anggotanya itu sendiri yaitu A, B, dan C. Lalu kita coba kita ambil satu anggota. Apabila kita akan mengambil satu anggota, itu kita dapat menyusunnya menjadi berapa cara. Nah, karena kita cuma ngambil satu dan di sini cuma ada 3 anggota, kita ambil A, tetap ada satu cara, B satu cara, C satu cara. Karena kita ngambilnya cuma satu. Karena
kita ngambilnya cuma satu, di sini hanya satu anggota, cara yang tersusun hanya ada tiga, karena anggotanya cuma tiga dan anggota tersebut saling berbeda. Kita cuma ngambil satu, maka tercipta satu cara. Tercipta tiga cara. Ada tiga susunan atau tiga cara menyusun. Lalu kita coba ambil dua anggota. Bagaimana menyusunnya? Cara menyusunnya itu ada berapa? Misal kita ambil A dan B, kita bisa nyusun A-nya di depan, B-nya di belakang, atau B-nya di depan, A-nya di belakang. Kita coba ambil A dan C, karena kita kan disuruh ngambil dua anggota. A di depan, C belakang, C di depan, A di belakang, dan begitu pula dengan B dan C. Setiap penyusunan yang kita lakukan dengan anggota-anggota tersebut itu mempunyai arti yang berbeda. Nah, AB sama BA itu mempunyai arti yang berbeda walaupun mereka mempunyai anggota yang sama yaitu A dan B. Itulah permutasi. Jadi, walaupun anggotanya sama, tapi cara penyusunnya berbeda, itu kita kasih arti tersendiri. Jadi AB dan BA itu kita bedakan. Nah, untuk anggota yang kita ambil berjumlah 2, maka cara penyusunannya itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu bagaimana apabila kita mengambil 3 anggota? Berarti semua anggota yang ada di himpunan ABC itu kita ambil. Lalu kita susun. Kita coba susun satu per satu. Ada ABC, ACB, BAC, dan seterusnya sampai CBA. Nah, setelah kita susun masing-masing berbeda, itu ternyata hasilnya ada 6 cara menyusun atau 6 susunan. Itu apabila kita mengambil 3 anggota. Ini karena jumlah himpunannya atau jumlah anggotanya itu sedikit, kita bisa melakukan perhitungan manual seperti ini dengan mudah. Tapi bagaimana apabila himpunannya itu banyak? Nah, kita pakai rumus. Rumusnya atau formulanya yaitu N, P itu dari kata permutasi, lalu R. R ini adalah banyaknya anggota yang diambil, sedangkan N itu N adalah banyaknya anggota himpunan. Dengan syarat R itu tidak lebih dari N. R-nya itu bisa sama dengan N, kurang dari N, atau R-nya bisa aja 0. Contoh, bila himpunan ABC di mana N sama dengan 3, N sama dengan 3 karena ABC itu ada 3 anggota, diambil 2 anggota, maka banyaknya susunan yang diperoleh itu ada berapa? Berarti di sini N PR. 3 permutasi 2 sama dengan 3 faktorial, rumusnya N faktorial dibagi N min R faktorial. 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 2 faktorial. Sama dengan 3 faktorial dibagi 1 faktorial. Ini satunya dicoret. Coret, 3 kali 2. 6 susunan. Coba kita lihat yang tadi. Bila kita ambil 2 anggota. Nah, bila diambil 2 anggota, kita hitung secara manual. Sama hasilnya yaitu 6 susunan. Lalu di permutasi itu ada permutasi melingkar. Adalah suatu permutasi yang dibuat dengan menyusun anggota-anggota suatu himpunan secara melingkar. Maka banyaknya permutasi dari N anggota yang disusun secara melingkar itu sebagai berikut. Banyaknya permutasi sama dengan N-1 faktorial. Itu kalau ada syarat permutasinya disusun secara melingkar. Untuk permutasi ada pertanyaan? Belum? Yang melingkar tadi, Pak, ulangin bisa nggak, Pak? Ini kan oke. Jadi di sini ada permutasi. Apabila permutasi biasa, kita pakai rumus ini.
N faktorial dibagi N min R faktorial. Tapi misalnya di soal itu ada syaratnya. Kalau suatu permutasi yang dibuat untuk menyusun anggotanya suatu himpunan itu secara melingkar, maka permutasi dari N anggota yang disusun secara melingkar sebagai berikut. Banyaknya permutasi atau banyaknya susunan itu sama dengan N min 1 faktorial aja. Misalnya N anggotanya berapa? 3 dikurangi 1 berarti 2 faktorial. 2 faktorial hasilnya berapa? 2 kali 1 berarti 2. Itu aja. Oke, Pak. Oke. Nah, ini ada jenis permutasi yang lain. Misalnya di dalam satu anggota itu ada yang sama jenisnya. Oke. Contohnya, berapa banyak susunan yang dapat dibuat dari kalimat aku suka kamu? Di sini ada A, anggota A yang sama itu ada 3, anggota K-nya itu ada 3, anggota U-nya ada 3, S-nya ada 1, M-nya ada 1. Kita hitung di sini ada berapa anggota? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 anggota yang terdiri dari jenis 1, huruf A, 3, K, 3, U3, S1. Ini salah tulis saya. Harusnya 1. Lalu M-nya juga 1. Nah, apabila ada anggota yang sama, maka permutasi yang dibuat, banyak permutasi yang dibuat yaitu N, yang di bawahnya N1, N2, N3, sampai N ke K, sama dengan N faktorial, dibagi N faktorial, N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial, dan seterusnya sampai NK faktorial. Kita lihat kembali ke kasus yang aku suka kamu ini. Susunannya kira-kira jadi berapa susunan? Di sini himpunannya, untuk anggota himpunannya ada 11. Dan sedangkan untuk masing-masing frekuensi dari anggota itu untuk A ada 3, untuk K ada 3, untuk U ada 3, untuk S ada 1, dan untuk M ada 1. Kita hitung berarti 11 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, kalian bisa menghitung dari 11, 10, 9, 8, 7, 6, sampai 1, atau kalian sederhanakan sampai ke 3 faktorial. Kenapa kita bisa sederhanakan sampai 3 faktorial? Karena ternyata pembagian di bawahnya ada 3 faktorial. Nah, kita tinggal coret 3 faktorial di atas dengan 3 faktorial yang di bawah. Oke, jadi sisanya ada 3 faktorial 321 dikali 321. 321 ini dari 3 faktorial yang ini. 321 yang ini dari 3 faktorial yang satunya juga. Yang 3 faktorial ini sudah dicoret dengan penyusunan yang 11 faktorial. Sama 3 faktorial yang ini. Sudah kita coret. Jadi, sudah hilang. Yang ini sudah hilang. Sisanya 10 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 dibagi 3 kali 2 kali 1 kali 3 kali 2 kali 1 kali 1 kali 1. Hasilnya 184.800. Di sini ada pertanyaan. Oke, belum. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, tanya saja. Nah, itu untuk permutasi. Ketika kita memberi arti pada susunan-susunan yang kita buat. Nah, lalu kalau kombinasi adalah susunan-susunan yang dibentuk dari anggota-anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian anggota himpunan
tanpa memberi arti pada urutan anggota dari masing-masing susunan tersebut. Contohnya kita pakai contoh yang tadi. Nah, di sini misal kita ambil satu anggota. Karena satu anggota itu anggotanya saling beda, berarti ada 3 susunan. Apabila kita ambil satu anggota, yaitu A, B, dan C. Ada 3 susunan. Bagaimana kalau kita mengambil 2 anggota? Berarti kita misal ambil A dan B, atau B dan C, atau A dan C. Oke, kita pertama ngambil A dan B. A dan B, dan B dan A. Nah, di sini kombinasi karena anggotanya itu sama, A, B, dan BA itu sama-sama mempunyai atau sama-sama terdiri dari anggota A dan B, maka kita samakan, kita nggak bedakan. Karena mereka itu anggotanya sama. Begitu pula AC dan CA, karena mereka tersusun dari anggota yang sama, kita nggak bedakan. Dan BC dan CB. Jadi, karena kita tidak memberi arti pada susunan anggota yang terdiri dari anggota yang sama, maka bila kita mengambil 2 anggota dari 3 himpunan ini, himpunan yang mempunyai 3 anggota ini, maka hanya ada 3 susunan. Kalau yang tadi permutasi itu ada 6 karena kita memberi arti ketika atau setiap kita menyusun anggota tersebut. Lalu bagaimana jika kita mengambil 3 anggota? Misal kita ngambil 3 anggota berarti seluruh himpunan diambil A, B, C. Sama kan? Mau kita nyusunnya A, B, C, A, C, B, B, C, A, B, A, C itu kita anggap sama karena terdiri dari anggota yang sama. Maka apabila kita mengambil 3 anggota itu hanya ada 1 susunan, itu kombinasi. Untuk rumus kombinasi itu yaitu N kombinasi C-nya ini dari kata combination, N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Untuk kombinasi dapat ditulis C dalam kurung N, R atau CNR. Di mana C-nya kombinasi, N-nya banyak anggota, R-nya adalah anggota yang diambil dengan syarat R tidak boleh lebih dari N. Dan R-nya itu juga tidak boleh kurang dari 0. Kita langsung ke contohnya. Misalnya kita dari 6 anggota, kita akan ambil 2 anggota. Berapa kira-kira susunan yang dapat kita bikin? Dari 6 anggota himpunan, itu kita akan ambil 2 anggota himpunan, maka susunan yang bisa kita lakukan itu berapa? Nah, 6 kombinasi 2, berarti 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 6 min 2 faktorial. Di sini 6 faktorial kali 5 faktorial kali 4 faktorial, terus di bawahnya 2 kali 1 faktorial kali 4 faktorial. Nah, ini karena 4 faktorialnya sama, bisa kita coret. Sisa 6 kali 5 dibagi 2 kali 1. 30 dibagi 2, hasilnya 15. Untuk kombinasi ada pertanyaan? Belum ada. Kalau belum ada, kita lanjut ke kombinasi untuk contoh berikutnya. Bila dalam suatu kelompok terdapat 4 kimiawan dan 3 fisikawan, ada berapa banyak cara untuk membuat panitia 3 orang yang terdiri atas 2 kimiawan dan 1 fisikawan? Jadi di kasus ini kita hanya disuruh milih, bukan menyusun. Berarti kita tidak perlu memberikan arti kepada susunan yang kita pilih. Oke?
Kita misalkan untuk kimiawan, 4 kimiawan itu dengan K, dengan simbol K, di mana ada K1, K2, K3, dan K4. Lalu untuk fisikawannya, karena ada 3 anggota, berarti F1, F2, dan F3. Nah, di sini, misal saya manajernya. Nah, saya ingin memilih panitia 3 orang, totalnya 3 orang. Dengan ketentuan, saya ingin memilih 2 kimiawan, dan satunya itu fisikawan. Berapa cara yang dapat kita lakukan untuk memilih 2 kimiawan dari 4 kimiawan yang ada? Atau kandidatnya kan jumlahnya ada 4 kimiawan. Nah, kita hanya perlu 2 kimiawan. Itu berapa cara yang dapat kita lakukan untuk memilih? Berarti 4 kombinasi 2 sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial R, ini 2R, dikali N min R, 4 dikurangi 2 faktorial, hasilnya 6. Jadi, ketika kita akan memilih 2 kimiawan dari 4 kimiawan yang ada, itu ada 6 cara yang bisa kita lakukan. Lalu bagaimana dengan 1 fisikawan yang dipilih dari 3 fisikawan yang ada? Ya, tinggal 3 kombinasi 1. 3 faktorial dibagi 1 faktorial kali 3 min 1 faktorial. 3 faktorial dibagi 1 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 3. Itu untuk masing-masing fisikawan dan kimiawan. Lalu bagaimana dengan keseluruhannya? Ya, tinggal kita kali 6 kali 3. Maka banyaknya seluruh cara untuk membuat panitia tersebut adalah 18 cara. Di sini ada pertanyaan. Belum, Pak. Oke. Nah, itu kita memilih secara bebas ya. Maksudnya nggak ada syarat-syarat tambahan. Bagaimana kalau ada beberapa syarat tambahan? Nah, ini nih contohnya. Dari kelompok ahli ada 5 orang sarjana ekonomi dan 7 sarjana hukum. Akan dibuat tim kerja yang terdiri dari 2 sarjana ekonomi dan 3 sarjana hukum. Berarti jumlah tim kerjanya itu totalnya berapa? 5. 2 tambah 3. Nah, jadi di sini ditanyakan berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk membuat tim dari 2 sarjana ekonomi dan 3 sarjana hukum apabila ketentuan sebagai berikut. Setiap orang dapat dipilih dengan bebas. Jadi bebas ini berarti tanpa syarat tertentu. Itu caranya seperti contoh kedua. Jadi misal kita milih 2 sarjana ekonomi dari 5 orang sarjana ekonomi. Ya tinggal 5 kombinasi 2. Hasilnya 10. Nah, lalu kita pilih 3 sarjana hukum dari 7 sarjana hukum. Berarti 7 kombinasi 3. Hasilnya 35. Nah, 10 untuk seluruhan sarjana hukum dan sarjana ekonomi tinggal kita kalikan. 10 kali 35. Itu 350 cara. Itu untuk yang A. Lalu misalnya B, di B ini ada syarat tambahan, yaitu seorang sarjana hukum harus ikut dalam tim tersebut. Berarti ada 1 yang pasti kepilih. Sarjana hukum di sini kandidatnya kan ada 7 kan ya. Nah, kita sudah men-statement kalau 1 itu jelas kepilih. Berarti kita untuk yang 1 ini kita itu nggak perlu hitung lagi caranya berapa untuk memilih sarjana hukum. Jadi tinggal 7 dikurangi 1. Jadi sisanya 6 sarjana hukum yang masih kita harus hitung cara pemilihannya. Nah, di sini 6. Nah,
Karena untuk yang B itu syaratnya hanya untuk sarjana hukum, maka untuk sarjana ekonominya kita pilih secara bebas. Sarjana ekonomi kita pilih secara bebas, yaitu 5 orang sarjana ekonomi. Kita pilih 2 sarjana ekonomi, berarti 5 kombinasi 2, hasilnya sama, yaitu 10. Sedangkan untuk sarjana hukum, karena ada satu yang pasti kepilih, berarti kandidatnya kita hitung yang 6 saja, yang satunya nggak perlu dihitung berapa cara untuk memilih. Nah, dari 2 sarjana hukum yang dipilih, kita akan mencari berapa cara untuk memilih 2 sarjana hukum dari 6 kandidat. Berarti 6 kombinasi 2. Ini berarti 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 6 dikurangi 2 faktorial. Hasilnya 15. Itu untuk masing-masing sarjana ekonomi dan sarjana hukum. Maka, untuk seluruh anggota, cara memilihnya itu tinggal kalikan 10 kali 15. Ada 150 cara. Lalu kita masuk ke yang C. C itu syaratnya apa? 2 sarjana ekonomi tidak boleh ikut dalam tim itu. Berarti dari 5 orang sarjana ekonomi, 2 orang itu tidak boleh, pasti tidak terpilih atau tidak boleh dalam tim. Berarti tinggal kita kurangkan juga. 5 kurangi 2. Jadi yang B sama C itu logikanya sama, cuman beda kata-kata atau beda kalimatnya. 2 sarjana ekonomi tidak boleh ikut dalam tim itu. Ini di C ini ternyata syaratnya cuma untuk sarjana ekonomi. Yang sarjana hukum tidak ada syaratnya. Jadi kita hitung untuk yang sarjana ekonomi yang 5 ini kandidatnya kita kurangkan 2. Jadi 3. Maka 3 kombinasi 2. 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 min 2 faktorial. Hasilnya 3. Oke, terus yang 7. Karena yang sarjana hukum itu tidak ada syaratnya, kita dapat pilih secara bebas, yaitu 7 sarjana hukum akan dipilih 3. Berarti 7 kombinasi 3, hasilnya 35. Tinggal dikali 3 kali 35, hasilnya 105 cara. Oh iya, ralat ya yang A ini, itu kan 5 kombinasi 2. Berarti 5 faktorial dibagi 2 faktorial, dikali 5 dikurangi 2 faktorial. 5 dikurangi 2 faktorial berarti hasilnya 3. Oke, berarti 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 dikali ini di sini 2 faktorial dikali 3 faktorial. Hasilnya sama sih 10. Nah, nanti saya revisi dulu. Untuk kombinasi ada pertanyaan sebelum masuk ke probabilitas. Berarti nanti kalau ada soal begitu, itu ABC sendiri-sendiri kan Pak jawabannya? Iya, sendiri-sendiri. Karena itu syarat masing-masing ya. Misalnya nggak dipilih bebas itu berapa cara. B misalnya sarjana hukum yang dipilih itu berapa cara. Atau ada syarat buat sarjana ekonomi itu berapa cara. Atau misalnya di satu poin itu syarat untuk sarjana ekonomi dan sarjana hukum itu berapa cara. Seperti itu. Oke?
Ada lagi? Kalau nggak ada, kita masuk ke probabilitas. Jadi di sini itu kita akan menghitung peluang atau probabilitas. Apakah nanti malam akan datang hujan? Apakah pesawat Garuda akan berangkat tepat waktu? Apakah tahun depan harga minyak mentah di pasaran dunia akan naik? Nah, ini itu nanti menghitungnya bisa menggunakan statistik dan probability. Cuman untuk perhitungan ini akan lebih ini ya, lebih rumit ya, lebih dalam lagi ilmu-ilmu yang harus kita pelajari. Ya, ada data mining, ada regresi, di dalamnya bisa pakai regresi, ada uji pengaruh variabel, dan lain sebagainya. Banyak variabel-variabel yang berpengaruh untuk menjawab tiga pertanyaan ini. Nah, kita di sini akan mempelajari dasar-dasarnya saja. Di sini, derajat atau tingkat kepastian atau keyakinan dari munculnya hasil percobaan statistik disebut probabilitas atau peluang. Perumusan konsep dasar probabilitas itu bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama, cara klasik dan cara frekuensi relatif. Cara klasik ya seperti ini. Misal, jika kejadian E terjadi dalam M cara dari keseluruhan cara, itu rumusnya tinggal PE sama dengan M per N. Contohnya misal ada koin. Koin itu punya dua sisi. Berapa probabilitas munculnya satu sisi muka atau satu sisi yang dia gambarnya kepala orang. Berarti di koin itu ada dua sisi, yang satu sisi muka atau sisi kepala orang biasanya, atau mungkin kalau uang 100-an zaman dulu ada gambar Garudanya belakang, dan sisi yang lain kita bisa sebut sebagai sisi belakang atau sisi kedua. Kita sebut sebagai sisi belakang saja ya, karena kebanyakan orang itu menyebutnya sisi belakang. Sisi muka sama sisi belakang, berapa probabilitas munculnya sisi muka misalnya, karena cuma dua sisi. Berarti untuk seluruh N caranya yaitu ada dua. Sedangkan untuk M cara yang kita ambil itu satu, karena kita memilih si sisi mukanya saja. Berarti probabilitas kejadian munculnya muka itu 1/2. Nah, di sini ada contohnya untuk kartu. Hitunglah probabilitas memperoleh kartu hati bila sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge yang lengkap. Kalau kartu hati itu di sini jumlahnya ada 13. Kalau kartu hati di susunan kartu bridge itu apa aja ya? Ada yang tahu nggak? Halo? Gimana Pak? Tadi keputus-putus. Sinyal saya yang buruk. Kartu hati itu terdiri dari apa aja kalau di permainan kartu? 2 sampai 10, As, Q, K, Satu lagi, Queen. C. C. Ha. Ya benar, jadi ada paling kecil 2 ya. Ada yang bilang kalau kita main kartu 2 itu yang paling besar, ada yang bilang 2 itu paling kecil. Ada 2 sampai 10 kartu hati, lalu ada Jack, ada Queen, ada King, lalu ada As. Jadi jumlahnya ada 13. Dari seluruh kartu itu ada 52. Ini kenapa 52? Karena jokernya nggak kita masukin. Jadi jokernya untuk kartu bridge itu kita nggak masukkan. Kalau dimasukkan totalnya jadi 56. Tapi untuk kasus ini itu jokernya itu tidak kita masukkan. Jadi cuma 52.
Misalkan E-nya kejadian munculnya kartu hati itu ada di 13, maka peluang munculnya kartu hati yaitu tinggal dibagi 13 dibagi 52. Hasilnya kalau tidak salah 1/4 atau 0,25. Nah, itu untuk yang cara klasik. Bagaimana dengan cara yang frekuensi relatif? Ada frekuensinya. Rumusnya yaitu peluang kejadian E sama dengan limit dari N sampai tak terhingga, di mana F-nya itu frekuensi dibagi dengan N, keseluruhan anggota. Contohnya, dari 100 mahasiswa yang mengikuti ujian statistika, distribusi frekuensi nilai mahasiswa adalah sebagai berikut. Jadi di sini nilainya ada 45, 55, 65, 75, 85, 95. Untuk nilai 45 ada 10 orang. Untuk nilai 55 ada 15 orang. Untuk nilai 65 ada 30 orang. Untuk nilai 75 ada 25 orang. Untuk nilai 85 ada 15 orang. Untuk nilai 95 ada 5 orang. Nah, di sini kita akan hitung masing-masing probabilitas dari masing-masing nilai. Misalnya kita hitung untuk yang nilainya 45, itu probabilitasnya berapa? Tinggal kita hitung 10, 10 itu frekuensinya untuk yang nilai 45 itu ada 10 orang dibagi keseluruhan mahasiswa, yaitu 100. Berarti untuk nilai 45, 10 dibagi 100, probabilitasnya adalah 0,1. Untuk nilai 55, probabilitasnya 15/100 atau 0,15 dan seterusnya. Sampai nilai ke 95, yaitu 5/100 atau 0,05. Oke, kita lanjut ke ruang dan sampel kejadian. Di sini untuk ruang sampel itu dilambangkan dengan himpunan S. Anggota dari S disebut titik sampel. Lalu kejadian atau peristiwanya kita lambangkan dengan himpunan A. Dengan anggota-anggota dari A yaitu titik sampel anggotanya atau titik sampel anggota A. Pada pelemparan uang logam, kemungkinan hasil keluar kan ada dua ya, yaitu sisi muka sama sisi belakang, sehingga ruang sampelnya M dan B. Jadi muka kita lambangkan dengan M, belakang kita lambangkan dengan B. Atau kalian bisa juga lambangkan dengan A atau B, itu kalian bisa asal ketika awalnya titik prolognya kalian itu harus ngasih penjelasan. Oh, A itu maksudnya muka, B itu maksudnya belakang, seperti itu. Jadi ini cuma simbolisasi saja. Apabila hasil suatu kejadian pelemparan uang dadu didapatkan muka, maka jadi kita akan menghitung untuk si muka saja. Maka himpunan kejadian A-nya yaitu M untuk muka. Di mana A ini, M ini masih merupakan anggota dari S atau himpunan sampel ini. M itu masih merupakan anggota atau bagian dari S, maka dilambangkan dengan A, seperti ini lambangnya, bagian dari S. Beberapa teori melambangkan dengan tanda garis di bawahnya. Beberapa teori ada yang melambangkan tanpa garis di bawahnya. Apabila kita gambar, itu gambarnya seperti ini. Ini S ruang sampelnya dan A itu ada di dalamnya. Di mana A ini itu masih anggota di dalam A ini itu merupakan anggota-anggota ruang sampel juga. Makanya hanya lingkaran A-nya itu ada di dalam sini, nggak di luar kotakannya.
Untuk rumus probabilitas kejadian A dapat ditulis seperti ini. NA atau anggota himpunan A dibagi NS anggota himpunan S, di mana anggota himpunan A juga dapat dilambangkan dengan M, dan anggota himpunan S atau sampel itu dapat dilambangkan dengan N. Maka probabilitas A sama dengan M per N. Contohnya, pada pelemparan sebuah dadu, misalkan kejadian A menyatakan munculnya muka dadu genap pada S, maka A sama dengan 246. Sehingga probabilitas kejadian A adalah, jadi di sini kita disuruh menghitung probabilitas kejadian A, di mana kejadian A ini adalah munculnya muka dadu genap. Nah, dadu itu ada 6 sisi. Di masing-masing sisi itu ada nilainya atau ada angkanya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita lihat di dadu tersebut itu yang mempunyai angka dengan nilai genap, di mana nilai genap itu yaitu angka 2, 4, dan 6. Maka kejadian A itu mempunyai 3 anggota. 3 anggota itu adalah 2, 4, 6. Sedangkan untuk ruang sampelnya atau himpunan S itu mempunyai 6 anggota, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka probabilitasnya M per N yaitu 3 per 6. Atau kita sederhanakan menjadi 0,5 atau setengah. Untuk kejadian A itu ada sifat-sifatnya. Di sini ada sifat dari kejadian A. Pertama, sifat pertama, yaitu probabilitas A itu antara 0 sampai 1. Tidak boleh lebih dari 1, tidak boleh kurang dari 0. Lalu sifat kedua, yaitu apabila kejadian A itu himpunan kosong, kejadian A itu tidak mempunyai anggota, maka probabilitasnya 0. Jika probabilitas A itu 0, maka dinyatakan kejadian A akan mustahil terjadi. Itu sifat kedua. Sedangkan untuk sifat ketiga, apabila jumlah anggota kejadian A itu sama dengan jumlah anggota kejadian S, di mana probabilitas A akan menjadi 1. Apabila probabilitas A itu 1, maka dinyatakan A akan pasti terjadi. Kejadian A akan pasti terjadi. Di sini ada pertanyaan. Besok kalau kalian kerja, itu pasti akan banyak probabilitas. Ya, kalau secara realita ya, ketika kita kerja akan banyak sekali keputusan yang harus kita ambil. Meski nggak harus kita rumuskan lewat rumus-rumus probabilitas dulu ya. Maksudnya, ketika kita kerja itu akan ada keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Tapi bagaimana cara menentukan keputusan itu? Kita harus berpikir secara anak-anak teknik industri. Jadi di teknik industri itu nanti kan kalian akan banyak menggunakan metode-metode yang digunakan untuk mengambil keputusan, kayak AHP, Analytical Hierarchy Process, atau ANP, Analytical Network Process, atau bisa dengan operasional riset atau riset operasi, misalnya kayak teori antrian atau apa lagi ya, banyak banget metode-metode di mana metode-metode yang ada di teknik industri itu digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Nah, nanti ketika kalian di dunia kerja, kita harus berpikir secara logis atau sistematis. Jangan biasanya terkadang itu kita bisa mengambil keputusan berdasarkan historis yang sudah ada sebelumnya. Tapi ketika kita bisa memutuskan berdasarkan historis yang ada sebelumnya, itu berarti kita sudah berpengalaman dalam mengambil suatu keputusan. Jadi,
Misal kalian sudah bekerja 2 tahun lebih di perusahaan itu. Jadi kalian mungkin tidak perlu dengan strategi-strategi yang lebih sistematis, tapi berdasarkan histori-histori pengalaman kalian sebelumnya. Nah, ketika kita mengambil keputusan itu juga ada peluangnya. Kira-kira peluangnya kalau saya mengambil ini berapa persen peluang, atau ketika saya akan mengambil keputusan ini berapa persen. Dan biasanya peluang yang bagus atau peluang yang persenannya tinggi itu yang kita ambil. Oke, kita masuk ke perumusan probabilitas kejadian majemuk. Nah, di sini kita akan belajar tentang gabungan sama irisan. Bila A dan B dua himpunan dalam himpunan semesta S, maka gabungan union dari A dan B adalah himpunan baru yang anggotanya terdiri dari anggota A atau anggota B, atau anggota keduanya yang ditulis. Jadi bisa anggota A sendiri, anggota B sendiri, atau anggota A dan anggota B. Mereka sama anggota. Jadi di anggota A atau anggota B itu bisa sama. Isinya anggota A sama isinya anggota B itu bisa sama. Nah, di sini ditulis A union B. Ya, ini yang kayak huruf U terbuka ke atas itu namanya union. A union B. Atau A gabungan B. Itu isinya yaitu X atau nilai-nilai elemen dari A atau X nilai-nilai elemen dari B, di mana elemen A dan elemen B itu termasuk dari elemen S. X termasuk dari elemen S atau elemen himpunan S. Ini ada gambar 1 dan gambar 2. Kalau yang gambar 1 ini itu irisan, sedangkan kalau gambar 2 ini adalah gabungan. Di mana anggota A ini, kalau gabungan anggota A ini juga termasuk anggota B. Sedangkan kalau yang irisan, ini kita lihat anggota yang sama, maka dia teriris. Kita lihat anggota yang sama di himpunan A dan himpunan B. Untuk banyaknya anggota himpunan A gabungan B, yaitu banyak sama dengan NA atau jumlah anggota A ditambah NB jumlah anggota B dikurangi NA irisan B atau jumlah anggota A irisan B. Di mana probabilitas kejadian dari A gabungan B adalah probabilitas A ditambah probabilitas B dikurangi probabilitas A irisan B. Jadi hampir sama, rumusnya sama banyaknya anggota, cuman nanti simbolnya beda. Yang ini N, banyak anggotanya, sedangkan yang di bawahnya itu P. P itu adalah probabilitasnya. Masuk ke contoh ya. Di sini misalnya, peluang seorang mahasiswa lulus kalkulus, peluang. Jadi peluang dia lulus kalkulus misalnya 2/3. Sedangkan peluang ia lulus bahasa Inggris adalah 4/9. Bila peluang lulus sekurang-kurangnya satu mata kuliah di atas adalah 4/5, berapa peluang lulus kedua mata kuliah tersebut? Dari kalimat ini, bila peluang lulus sekurang-kurangnya satu mata kuliah di atas, berarti bisa mata kuliah kalkulus atau mata kuliah bahasa Inggris. Bisa himpunan, misal kalkulus kita simbolkan dengan simbol A atau himpunan A. Sedangkan untuk bahasa Inggris kita simbolkan dengan himpunan B. Bila peluang lulus sekurang-kurangnya satu mata kuliah di atas, ingat. Untuk gabungan itu, kita bisa pakai kata atau. Dan irisan itu dan. Berarti kalau irisan harus dua-duanya sama. Kalau gabungan itu atau bisa A, bisa B. Nah, di sini
bila peluang lulus sekurang-kurangnya 1 mata kuliah di atas. Jadi bisa kalkulus, bisa bahasa Inggris. Maka untuk 4/5 adalah peluang dari A gabungan B. Oke. 4/5 adalah peluang dari himpunan A gabungan himpunan B. Berapa peluang ia lulus kedua mata kuliah itu? Jadi kedua mata kuliahnya dia harus lulus. Maka kita simbolkan dengan probabilitas lulus dari himpunan A irisan himpunan B. Karena harus dua-duanya. Ini tadi kita simbolkan A yaitu untuk kalkulus, lulus kalkulus, B yaitu lulus bahasa Inggris. Diketahui probabilitas A yaitu 2/3 dan probabilitas B yaitu 4/9. Maka untuk probabilitas A gabungan B yaitu 4/5. Nah, rumusnya kan tadi kita nyarinya probabilitas A gabungan B, bukan probabilitas A irisan B. Tapi yang diketemukan ternyata probabilitas A gabungan B. Ya, kita otak-atik sedikit rumusnya. Di mana karena kita yang akan cari yaitu irisannya, kita pindah. Apabila kita memindahkan probabilitas A gabungan B ke sebelah kanan, itu yang tandanya tadinya positif menjadi negatif. Ini ya di bawahnya. Bentar. Nah, ini kita pindahkan yang PA gabungan B ke kanan. Yang tadinya positif jadi negatif. Nah, yang PA irisan B, probabilitas A irisan B itu kita pindahkan ke kiri. Yang tadinya negatif jadi positif. Nah, kita dapat rumus untuk mendapatkan probabilitas A irisan B, yaitu sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B dikurangi probabilitas A gabungan B. Sama dengan 2/3 ditambah 4/9 dikurangi 4/5 sama dengan 14/45. Di mana probabilitas kejadian majemuk, misalkan ini 2 kan ya, kalkulus sama bahasa Inggris. Misal satunya lagi, kalkulus bahasa Inggris sama apa lagi satu? Sama statistik. Berarti ada C. Nah, itu rumusnya seperti di bawah ini. Probabilitas A gabungan B gabungan C sama dengan probabilitas A tambah probabilitas B tambah probabilitas C dikurangi probabilitas A irisan B dikurangi probabilitas A irisan C dikurangi probabilitas B irisan C ditambah probabilitas A irisan B irisan C. Dilihat lagi yang diketemukan apakah ini gabungan antara ketiganya atau ini irisannya. Misal kita suruh nyari ini ya tinggal kita pindahkan ke depan, ini yang nanti di belakang. Atau kita disuruh nyari ini probabilitas B irisan C, tinggal nanti dipindahkan ke depan, ini dipindahkan ke belakang. Seperti itu. Ada pertanyaan? Belum? Nah, lanjut. Dua kejadian saling lepas. Gambarnya saling lepas. Mereka nggak dempetan, nggak saling beririsan juga. Ini dinamakan dua kejadian saling lepas. Bila kejadian A dan kejadian B sembarang pada S, berlaku A irisan B itu himpunan kosong atau tidak ada atau tidak terjadi. Maka A dan B dikatakan dua kejadian saling lepas atau saling bertentangan atau saling terpisah atau mutually eksklusif. Eksklusif ya, bukan inklusif.
Dua kejadian A dan B saling lepas, artinya kejadian A dan kejadian B tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Jadi kejadian A itu dan kejadian B dikatakan saling lepas kalau kejadian tersebut itu nggak sama-sama terjadi. Bila A dan B dua kejadian saling lepas, maka probabilitas A irisan B itu 0. Kan tadi rumusnya itu untuk, bentar, untuk probabilitas A gabungan B itu ada, bagiannya ada ini ya, minus probabilitas A irisan B. Tapi kalau probabilitas A irisan B ini di kejadian saling lepas itu 0 atau himpunan kosong, maka ini nggak ada. Jadi tinggal probabilitas A ditambah probabilitas B. Jadi untuk kejadian saling lepas, rumusnya probabilitas A gabungan B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B. Sama untuk kasus yang dia 3 kejadian ABC. Berarti probabilitas A tambah probabilitas B tambah probabilitas C. Ini misalnya untuk kejadian yang tak terhingga. Rumusnya juga sama kayak tadi. Sampai A ke N. Ini juga probability tambah probabilitasnya sampai A ke N. Atau sigma P probabilitas A. Nah, kita masuk ke contoh. Kita sebelum saya jelasin contoh ini, kalian absen dulu ya. Saya share passwordnya. Jujur saya ngantuk banget hari ini. Bentar ya. Mana? Kelas A kan ya? Iya, Pak. Iya, Iya, Pak. Oke. Pak, kelas A, Pak. Saya share di kolom chat. Pas. Udah kelihatan? Di Sambia sambil presensi. Ya, saya lanjutkan. Contoh dua kejadian saling lepas. Pada pelemparan dua buah dadu, tentukanlah probabilitas munculnya muka dua dadu dengan jumlah 7 atau 11. Kenapa kejadian pelemparan dua buah dadu saling lepas? Karena ketika kita melempar dadu, mereka tidak akan jatuh secara bersamaan. Salah satu dadu mesti jatuh duluan. Nah, di sini misalkan kejadian munculnya jumlah 7, yaitu kita simbolkan dengan kejadian A. Sedangkan munculnya jumlah 11, kita simbolkan dengan kejadian B. Ini ya dadu gambarnya. Kalau ada yang belum pernah lihat dadu. Ini dadu kotak bentuknya persegi, sama sisinya sama panjang. Di sisi-sisinya dadu itu ada angkanya atau titik-titik. Titik-titik ini, misalnya titik ini artinya 1, titik ini artinya 2, titik ini artinya 3, dan seterusnya sampai 6. Oke? Karena kejadiannya itu saling lepas, maka tidak ada A irisan B, 0. Kita lihat di sini yang munculnya 7. 7 itu misalnya 6 sama 1. Misal dadu 1 itu munculnya 1. Dadu 2 itu munculnya 6. 6 dari dadu 2 ditambah 1 dari dadu 1 itu kan hasilnya 7. Diperoleh kejadian munculnya 7 yaitu 6, 1.
5, 2, 4, 3. Ini kan ini jumlahnya 7, ini jumlahnya 7, ini jumlahnya 7, ini juga jumlahnya 7. 6, 1, 5, 2, 4, 3, 2, 5. Nah, untuk kejadian munculnya jumlah 11, itu berapa? Ada 2, yaitu 6 dan 5, 5 dan 6. Bisa dadu 1 itu munculnya 6, dadu 2 itu munculnya 5, bisa dadu 1 munculnya 5, dadu 2 munculnya 6. Maka probabilitas A itu 4/36. Kenapa 36? Karena ini dadu kan punya 6 sisi dan ada 2 dadu, maka 6 kuadrat atau 6 kali 6, 36. Lalu yang probabilitas B yaitu 2/36. Hasilnya untuk probabilitas A gabungan B yaitu PA ditambah PB 4/36 tambah 2/36. Hasilnya 6/36 sama dengan 1/6. Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Kalau nggak ada yang ditanyakan di bagian ini berarti Mau bertanya Pak, iya. yang A-nya nggak ngaruh Pak, kayak yang nomor yang B kan itu juga kebalikannya juga. Misalnya yang A-nya ada yang 16 gitu Pak. Oke, baik, benar. Berarti kamu memperhatikan. Saya kadang sengaja bikin kayak gini. Oke, jadi ada berapa anggota di himpunan A? 8 Bang. 8 ya? Ini 4. Berapa aja 8 himpunan A? Apa aja? 16, 25, 34 sama 52. Itu 52-nya ada 2 ya Pak? Ini kan udah ada 52, Ya. 25, Berarti 1, 61. 2, 3. Ada 6 berarti. Ya, ada 6 ya. Berarti Ya. di sini probabilitas A itu 6/36. 6 tambah 2, 8. Berarti 8/36. Probabilitas A gabungan B yaitu 8/36. Oke, ada pertanyaan lain? Nggak ada. Ini nanti saya, sebelum saya share, kemarin sih udah saya share sih, saya revisi lagi. Lalu, dua kejadian saling komplementer. Beda ya, yang tadi itu saling lepas. Sekarang komplementer. Itu kita ada istilah A absen. Kejadian A absen adalah kumpulan titik sampel yang merupakan titik sampel S, tetapi bukan merupakan titik sampel A. Makanya di sini yang diarsir itu A absennya. Jadi istilahnya ya, A absen ini adalah kebalikan dari A. Di mana A dan A absen itu dia nggak beririsan. Dia nggak beririsan. A irisan A absen sama dengan 0 atau himpunan kosong. Ini himpunan kosong. Kayak theta ya. Bila A dan A absen, dua kejadian dalam S yang komplementer, maka berlaku rumus probabilitas sebagai berikut. Probabilitas A absen sama dengan 1 min PA, atau probabilitas kejadian A. Contohnya, di sini kan pada pelemparan dua dadu, jika A adalah kejadian munculnya dadu sama, kejadian munculnya dadu sama dari dua dadu. Dua loh, dadunya dua. Oke. Hitunglah probabilitas munculnya muka dadu yang tidak sama. Berarti di sini dia disuruh nyari A absennya yang tidak sama atau lawannya dari A, yaitu A absen. Nah, kita ketahui dulu, diketahui untuk himpunan A atau munculnya dadu sama, yaitu ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, dan 6, 6.
Nah, berarti A itu mempunyai 6 anggota. 6 anggota. Nah, tinggal dikurangkan. 1 dikurangi probabilitas A. Probabilitas A kan punya 6 anggota nih. Sedangkan 36 ini adalah himpunan dari sampelnya atau S. Berarti probabilitas A 6 dibagi 36 sama dengan 1/6. Ya, untuk menghitung probabilitas A absen tinggal 1 min probabilitas A. 1 min 1/6 hasilnya 5/6. 6, 1 ini kan jadi 6/6 kan ya. 6/6 dikurangi 1/6 hasilnya 5/6. Itu untuk yang komplementer. Oke. Ini tadi kita kan saling lepas. Sekarang 2 kejadian saling bebas. 2 kejadian A dan B dalam ruang sampel S dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan sebaliknya. Nah, di sini itu untuk yang saling bebas itu lebih kepada kita ngetes apakah kejadian satu dengan kejadian yang lain itu saling berpengaruh atau tidak. Nah, rumusnya untuk kejadian saling bebas itu probabilitas A irisan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B. Atau kalau kejadiannya ada 3. Atau kejadiannya yang satunya sampai tak terhingga. Atau sampai ke N. Dikali ya. Kalau tadi itu saling lepas itu ditambah. Ini dikali. Dan di depannya ini probabilitas A irisan B. Kalau yang lepas itu tadi probabilitas A gabungan B. Contohnya, pada pelemparan 2 uang logam, apakah kejadian munculnya muka M ya, dari uang logam pertama dan uang logam kedua, kan ada 2 uang logam, itu saling bebas. Apakah saling bebas? Jadi kan kita disuruh menentukan apakah munculnya uang logam itu dari uang logam pertama itu dan uang logam kedua itu, dari pertama dan kedua itu apakah mereka saling bebas? Ya kita tes nanti. Secara akal sehat munculnya sisi pada pelemparan uang logam pertama tidak ada sangkut pautnya dengan munculnya sisi pada pelemparan uang logam kedua. Ruang sampel untuk kedua uang logam tersebut adalah ruang sampelnya karena 2 koin itu berarti bisa muncul M atau dua-duanya muncul muka. Atau yang satu muncul muka, satunya muncul belakang. Atau sebaliknya, atau keduanya muncul belakang. Jadi dapat kita hitung ruang sampelnya ada 4 atau 2 kuadrat. B, BM, BB. Misalkan kita simbolkan untuk kejadian muncul muka dari uang logam 1 itu dengan A. Nah, kejadian muncul muka dari uang logam 2 yaitu B. Maka kejadian majemuk A irisan B menyatakan munculnya 2 muka dari uang logam 1 dan uang logam 2. Nah, kan ditanyakan apakah kejadian munculnya muka dari uang logam pertama dan uang logam kedua saling bebas. Kita simbolkan untuk kejadian A itu M1 munculnya muka dari kejadian A, yang satunya yaitu munculnya muka dari kejadian B. Di mana A irisan B itu MM. Kenapa MM? Kenapa BB di sini nggak ikut? Karena kan kita cuman ingin melihat munculnya muka dari 2 koin tersebut. Ya, jadi A irisan B itu MM. Nah, dengan probabilitas, untuk probabilitas A, itu karena A ini kan munculnya muka di koin 1. Koin 1. Koin 1 itu kan cuman punya 2 sisi. Munculnya muka itu 1. 1 kan, di 1 sisi. Berarti 1/2. Sedangkan untuk probabilitas B juga sama, 1/2 atau setengah. Sedangkan kalau probabilitas A irisan B,
karena A irisan B, jadi itu kan dua ini kan ya, dua koin yang satunya ada dua sisi, yang satunya dua sisi. Dan kita lihat di sini ruang sampelnya karena dia dua koin kan ada 4. Berarti di sini 4. 4 ini dari 2 kuadrat. Ini A irisan B, di mana kita milih yang muka aja ini. Maka 1/4. A irisan B itu nggak bisa MB atau BM, karena A irisan B itu harus sama. Kalau nggak MM, itu BB. Oke, karena di sini MM berarti 1/4. Maka berlaku, nah ini kita masukkan nih. Kan rumusnya PA irisan B sama dengan PA kali PB. Benarkah apabila kita mengalihkan setengah kali setengah itu hasilnya 1/4? Nih, setengah kali setengah ini probabilitas A jika dikalikan dengan probabilitas B ternyata hasilnya 4, 1/4. Berarti karena berlaku PA irisan B sama dengan PA kali PB, maka A dan B saling bebas. Maka dinyatakan A dan B saling bebas karena hasilnya setengah kali setengah itu memang sama dengan 1/4. Sama irisan ini. Jadi kayak ngetes. Di sini ada pertanyaan. Kalau hasilnya sama itu saling bebas ya, Pak? Tapi hasilnya benar. Iya. Tapi misalnya di sini PA irisan B itu 1/8. Kan beda kan ya, hasilnya nggak sama, berarti tidak saling bebas ternyata. Seperti itu aja. Baik, Pak. Oke, terus lanjut probabilitas bersyarat. Suatu kejadian A terjadi dengan syarat kejadian B lebih dulu terjadi. Jadi ini ada syaratnya. Kejadian A itu terjadi apabila ada kejadian B. Itu disimbolkan A per B. A per B di sini itu bukan pembagian. Rumusnya, probabilitas A dengan syarat B sama dengan probabilitas A irisan B dibagi probabilitas B. Di mana probabilitas B di sini itu harus lebih dari 0. Oke. Contohnya, misalkan sebuah dadu dilemparkan. B adalah kejadian munculnya bilangan kuadrat murni. B itu kejadian munculnya bilangan kuadrat murni. Dan diketahui bahwa peluang munculnya bilangan ganjil ini hilang tiba-tiba. Ini ya, peluang munculnya bilangan ganjil itu 1/9. Jadi peluangnya ini di sini 1/9. Dan peluang munculnya bilangan genap itu 2/9. Ini. Harusnya di sini 2/9. Bila diketahui A, himpunan A itu tadi bilangnya apa? Bilangan kuadrat murni. Bukan, bilangan B. B itu yang kuadrat murni. Bila diketahui himpunan A, misal himpunan A itu diketahui 4, 5, dan 6 telah terjadi. Tentukan probabilitas B dengan syarat A. Oke. Ini kuadrat murni berarti yang B ini kan. Oke. Di mana ruang sampelnya itu karena sebuah dadu, ingat, sebuah dadu, hati-hati ketika baca soal, ada sebuah dadu mungkin, atau dua dadu. Karena ini cuma sebuah dadu, maka ruang sampelnya cuma 6. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, diketahui probabilitas bilangan genap yang muncul genap itu 2/9, probabilitas yang muncul ganjil itu 1/9. Nah, di sini B itu kejadian munculnya bilangan kuadrat murni. Nah, di dadu, angka yang kira-kira hasil dari penguadratan itu 1/4. 1 ini kan hasil dari 1 pangkat 2 atau 1 kali 1.
Lalu untuk 4 itu hasil dari 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat. Nah, di sini itu A-nya yaitu 4, 5, dan 6. Maka probabilitas A, 4 ini adalah bilangan genap. Maka 2/9. 5 ini bilangan ganjil. Maka probabilitasnya 1/9. 6 ini adalah bilangan genap. Probabilitasnya 2/9. Maka probabilitas A 2/9 ditambah 1/9 ditambah 2/9 sama dengan 5/9. Oke, itu untuk probabilitas A. Kita sudah menemukan probabilitas A. Lalu kita cari probabilitas A irisan B. Probabilitas A irisan B, kita lihat di himpunan B dan himpunan A itu yang irisan atau yang sama itu mana? Dapat dilihat kalau yang sama itu angka 4, ternyata cuma satu yang sama, yaitu angka 4. Di antara himpunan A dan himpunan B. Berarti probabilitas di sini ya, A irisan B. Berarti probabilitas A irisan B yaitu 2/9. Di mana karena angka 4 ini adalah bilangan genap. Oke. Jadi probabilitas B dengan syarat A sama dengan probabilitas A irisan B dibagi probabilitas A. Yaitu 2/9 dibagi 5/9. Ini 9-nya bisa dicoret. Jadi 2/5. Nah, di sini misalnya nanti itu probabilitas A, syaratnya B, berarti bawahnya sini probabilitas B. Kalau di sini probabilitas B, syaratnya A, berarti di sini bawahnya probabilitas A. Gitu. Ada pertanyaan? Belum? Pak, kalau yang U sama N tadi tuh bedanya apa, Pak? Irisan sama Kalau yang U union yang terbuka ke atas itu kan atau. Jadi atau itu berarti anggota bisa anggota bilangan A, bisa anggota bilangan B. Tapi kalau yang irisan itu berarti dan. Berarti keduanya harus sama. Jadi anggota bilangan A yang sama dengan bilangan anggota B. Di atas ini. Nah, ini kan gabungan ya, union. Jadi bisa anggota bilangan A atau anggota himpunan, bisa anggota himpunan A, bisa anggota himpunan B. Sedangkan kalau irisan itu harus anggota bilangan A dan bilangan B yang sama. Gambarnya seperti ini. Ini yang gambar 1, ini yang gambar 2. Jadi ini harus sama. Yang berarti di nggak salah satu, Pak, yang A, yang atas. yang atas, yang mana? Yang ini. Yang atau tuh berarti itu dua-duanya apa? Yang atau itu salah satu. Yang dan Kalau yang itu dan ini kan irisan. Irisan itu dua-duanya berarti. Kalau yang atau itu salah satu. Yang A atau B kan. Kalau dan ini berarti dua-duanya. iya, Pak. Soalnya bingung tadi gambarnya kearsir semua. Yang ini ya. Iya. Hmm. Oke. Tanya, Pak. Ya. Itu yang genap 2/9 sama ganjil 1/9 itu dari soal ya, Pak? Iya, Apa dari kita soal. sendiri? Oh, Dari oke. soal. Kalau misalnya belum ada, itu nanti bisa kalian lihat sendiri. Misalnya munculnya bilangan ganjil. Bilangan ganjil yang ada di sampel ini berapa? 1, 3, sama 5. Berarti 3 kan ya? Berarti 3/6.
Itu misalnya belum diketahui probabilitas ganjil. Terus genap itu berapa? 2, 4, 6. Oh, 3/6 juga. Nah, tapi karena di sini, ini karena udah diketahui. Makanya 2/9 sama 1/9. Misal belum diketahui, berarti kalian lihat sendiri kembali di sampel. Misal jadunya 1, kayak gitu. Oke, ada lagi? Oke, sebenarnya sampai sini sih. Ini tambahan ini ada tambahan tentang probabilitas bersyarat untuk dua kejadian saling bebas. Ini tambahan, jadi saya tulis rumusnya aja. Kalau kalian penasaran bisa lihat di Google contoh soalnya. Misal bila A dan B dua kejadian dalam ruang sampel yang saling bebas. Dan probabilitas A itu 0, probabilitas B itu 0. Maka berlaku. Misal ada A dan B, tapi salah satunya itu 0. Salah satunya kalau nggak A dan B. Kalau nggak A atau B itu 0. Salah satunya 0. Maka rumusnya jadi probabilitas A dengan syarat B sama dengan probabilitas A. Atau probabilitas B dengan syarat A sama dengan probabilitas B. Itu misal salah satu himpunan ini probabilitasnya 0. Nah, untuk probabilitas A irisan B, itu rumusnya jadi probabilitas A dengan syarat B dikali probabilitas B. Nah, ini apabila tiga kejadian. Ada 3 kejadian A, B, C. Lalu ada juga probabilitas kejadian marginal atau rumus Bayes lah. Ini misalkan A1, A2. Untuk rumus Bayes ini maksudnya apabila ada kejadian A yang sama, cuman dia untuk kejadian A ini dibagi menjadi 3. Ada A1, A2, dan A3. Itu bisa memakai rumus Bayes yang ini. Biasanya untuk kasus rumus Bayes itu untuk perhitungan misalnya ada 3 kotak. Jadi probabilitas ketika kita akan mengambil misal kayak undian di 3 kotak. Di 3 kotak tersebut misalnya kotak 1 ada bola warna merah, kotak 2 merah dan putih, kotak 3 itu putih semua. Jadi probabilitas untuk mengambil warna merah di setiap kotak itu berapa? Lah, itu kita pakai rumus Bayes. Rumusnya ini, probabilitas AI dengan syarat B sama dengan probabilitas B irisan AI. AI ini misalnya kotak 1 berarti A1, kotak 2 berarti A2, kotak 3 berarti A3. Probabilitas B irisan AI dibagi probabilitas B atau probabilitas B dengan syarat AI dikali probabilitas AI dibagi sigma 1 sampai N, 1 sampai N I-nya, misal I-nya 3, berarti 1 sampai 3. Probabilitas B, AI, kali probabilitas AI. Seperti itu. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa coba cari sendiri contoh soalnya tapi ini nggak akan saya keluarkan di UTS ya. Kalau kalian penasaran, pengen lihat sendiri, coba nanti Google dulu, baru tanya ke saya lewat WA. Oke, sampai ini ada pertanyaan? Mau tanya Pak, itu UTS-nya sampai mana Pak materinya? Sampai ini, probabilitas. Yang terakhir ini. Iya. Jangan lupa latihan-latihan soal itu dikerjakan, karena salah satu dari latihan soal yang saya kasih, insya Allah akan keluar pada UTS. Seperti itu. Nggak saya kasih kuncinya, jadi kalian kalau sudah mengerjakan dan masih ragu dengan Yang perhitungan-perhitungan pakai Excel kemarin, Pak. Data non lebih ke ini, kalau Excel kan dia kan banyak kan ya datanya, itu buat tugas kalian. Iya sih, perhitungannya sama kayak di Excel, cuman
akan lebih sederhana lagi. Nah, kalian yang kemarin Excel itu ini ya, distribusi frekuensi ya. Ya kalian bisa lebih sederhana sih. Jadi kalian bisa menghitung menggunakan Excel, cuman karena besok isai dan karena isai saya juga menilai proses untuk mendapatkan nilainya dan kesimpulannya, itu nanti kalian isainya ditulis juga prosesnya yang rapi. Berarti UTS-nya modelnya tulis tangan ya Pak, bukan Excel. Iya, ditulis tangan, dikumpulkan, difoto atau di-scan di tempat yang terang ya, yang rapi. Dan ada waktunya terbatas karena IC. Jadi kalian harus latihan dulu, latihan soal itu dilihat dulu caranya gimana. Jadi ketika besok ngerjain IC-nya bisa lebih cepat. Karena kalian udah tahu, oh ini itu yang di pertemuan, pertemuan 4 misalnya. Oh ini yang ada di pertemuan 2, langsung open book juga, kalian bisa ngeliat Google, bisa ngeliat buku, bisa lihat catatan. Nggak boleh kerjasama, tapi nggak boleh kerjasama sama teman kalian. Saya sih nggak tahu kalian kerjasama atau enggak, tapi ya kalau ya karena ini matematis ya, jawabannya juga pasti. Ya kembali ke diri kalian masing-masing sih. Ketika kalian dihadapkan kepada suatu tes dan kalian itu mengerjakan sendiri dan tanpa bantuan orang lain misalnya, dan kalian berhasil misalnya, kalian lolos, itu akan secara tidak langsung akan menambah kepercayaan diri kalian akan bertambah karena kalian merasa, wah aku melakukan sendiri aja aku bisa. Kalau saya sih gitu, dulu ketika saya tes atau misal tes bahasa Inggris, tes TOEFL, saya nggak langsung ini nggak langsung skornya itu bisa nyampe 500. Awal-awal saya kuliah itu skornya cuma 350, kecil banget. Tapi sekarang saya itu bisa nyampe skor 500 lebih. Kenapa? Karena saya coba untuk belajar dari kegagalan, apa yang kurang dari kemarin. Saya ingin lakukan sendiri karena ya kembali ke diri kalian, kalian ingin menambah ilmu untuk diri kalian sendiri atau enggak. Kalau mencontek itu sebenarnya ini ya, selain kerjasama tim, mencontek itu kita itu seperti mengcopy orang lain. Dan itu tidak akan menambah ilmu kalian karena kalian nggak belajar sendiri, kalian nggak experience sendiri bagaimana susahnya dan bagaimana solusi itu didapatkan. Kalian kan nggak tahu caranya karena kalian ngambil dari orang lain. Tapi ketika kalian kalian minta diajarin itu nggak apa-apa. Tapi kalau tes nggak boleh. Kalau tes udah nggak boleh diminta diajarin ya sebelum tes ketika kalian belajar bareng. Nah, itu hal-hal yang individual skill ya ketika tes. Tapi industri itu juga penting banget untuk bekerja tim. Kenapa? Industri penting banget untuk kerja tim. Karena kita itu besok akan dihadapkan dengan kita itu besok akan dihadapkan bekerja di suatu organisasi, di mana suatu organisasi itu prosesnya dari awal sampai akhir itu melibatkan jaringan-jaringan dan melibatkan departemen-departemen yang ada di suatu organisasi. Departemen A, Departemen B itu saling berpengaruh. Jadi sebagai orang teknik industri itu harus punya manajemen yang bagus, punya interpersonal skill kerja tim yang bagus. Itu aja sih tambahannya.
ketika kita memang dalam tim, jangan meninggikan atau menonjolkan keegoisan. Karena ketika yang satunya, sebenarnya semua masalah itu dalam tim itu dapat dipecahkan atau kita dapat solusinya itu dengan mudah apabila ego dari masing-masing anggota itu dikurangi. Debat is okay, debat itu oke karena kalau semuanya pro, nggak ada yang kontra juga, nanti kita nggak tahu kekurangannya apa. Kadang pro dan kontra itu juga penting, tapi dari pro dan kontra itu kita harus tahu nanti solusinya harus seperti apa. Jadi ketika kita debat, itu jangan lama-lama. Karena nanti kalau lama-lama kehabisan waktu, kalian belum dapat solusi. Karena kalau kita kerja kayak di manufaktur, itu targetnya bisa tiap hari, nggak cuma seminggu, per minggu, tiap hari. Karena produksi kan tiap hari kan produksi. Itu targetnya juga tinggi-tinggi. Jadi ketika kita bekerja di manufaktur, misalnya kalian ingin di manufaktur besok, itu harus bisa mengurangi ego kalian, bisa bekerja dalam tim, bisa kerja cepat, ketika memutuskan sesuatu itu jangan lama mikir, tapi itu semua akan kalian pelajari kok. Jadi learning by experience, hal-hal tersebut kayak soft skill yang kita dapat itu learning by experience. Nggak bisa hanya karena kita belajar dari buku. Seperti itu. Ada pertanyaan? Udah pada bisa masuk atau absensi? Jangan lupa kalau absensi atau presensi dicek sebelum kalian keluar apakah absensinya sudah ter-record atau belum. Saya doakan semoga semuanya dapat lulus UTS-nya untuk semua mata kuliahnya. Amin. Amin, amin. Ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Biar TOEFL-nya bisa 500 gimana, Pak? Kalau dulu saya, bahasa Inggris saya dulu jelek banget. Tapi dulu saya waktu setelah lulus, saya itu kerja di bagian, jadi marketing engineer, tapi saya itu hubungannya langsung ke luar negeri. Ya gimana? Karena sekarang wawancara itu semuanya, hampir semua wawancara di multinational company yang gede-gede itu membutuhkan English skill yang bagus. Gimana biar jadi 500? Pertama, hobi kalian apa? Misal hobi kalian itu nonton film, belajarlah dari nonton film, belajar bahasa Inggris dari nonton film misalnya. Oke, nonton film atau drama. Kalau dulu itu saya suka nonton ini sih, anime. Jadi anime, nonton kartun ya. Tapi subtitlenya itu bahasa Inggris. Saya paksain nonton kartun anime itu subtitlenya bahasa Inggris. Lama-lama subtitlenya itu saya hilangin, nggak ada subtitlenya sama sekali. Kalau bahasa Jepang ya, kalau film kan itu anime kan bahasa Jepang biasanya, subtitlenya itu bahasa Inggris. Nah, ketika saya sudah fluent atau sudah mahir membaca teks bahasa Inggris, itu saya pindah ke film yang dia itu pakai dubbingnya itu bahasa Inggris, tapi saya masih ada subtitlenya. Jadi dari hal yang aku suka, saya pindahkan ke ini film yang dia dubbingnya pakai bahasa Inggris, tapi tetap saya baca subtitlenya, dan subtitlenya itu pakai bahasa Inggris juga. Nah, kalau sudah agak mahir di situ, kita hilangkan subtitlenya. Kenapa kita perlu menonton film bahasa Inggris dan subtitlenya bahasa Inggris? Soalnya biar kita tahu ketika dia mengucapkan ini bahasa Inggrisnya tulisannya seperti apa sih. Nah, nanti jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan karena sering dengar. Kalau kita belajar bahasa itu kita harus sering pakai atau sering mendengarkan. Kalian YouTubean cari
international speaker, cari yang dia itu ngomongnya pakai bahasa Inggris, cari vlogger-vlogger yang dia itu ngomongnya pakai bahasa Inggris, atau boleh orang Indonesia tapi yang ngomongnya itu di vlogger bahasa Inggris. Atau kalau kalian suka musik, kalian cari musik-musik luar yang pakai bahasa Inggris misalnya. Kalian sering dengerin musik-musik yang memakai bahasa Inggris. Jadi, dan jangan lupa hafalkan liriknya. Jadi lama-kelamaan kalian akan terbiasa bahasa Inggris. Itu untuk listening. Itu listening ya, kalau nonton film sama mendengarkan itu untuk listening. Tapi kalau uh, untuk reading ini emang agak susah sih kalau orangnya nggak suka baca buku. Bisa sih, bisa diakalin kalau kalian suka baca webtoon atau komik. Cara atau yang lain, baca apapun yang kalian suka, hal-hal yang kalian suka, tapi yang dengan membaca. Itu cari yang teksnya bahasa Inggris. Cari teksnya bahasa Inggris, install di HP kamus bahasa Inggris, atau bisa pakai Google. Bahkan sekarang itu ada Google Translate, apabila kita arahkan kamera kita ke tulisan tersebut, nanti bisa ditranslate langsung sama Google Translate apabila kita install di HP. Nah, kalau untuk baca cepat, biar bisa baca cepat ketika teks bahasa Inggris, atau baca cepat teks bahasa Inggris, yaitu harus apa namanya, harus dibiasakan membaca yang teksnya bahasa Inggris. Bisa jurnal kalau kalian suka baca jurnal. Ya, dulu saya sih awal-awal mahasiswa kayak terpaksa harus baca jurnal bahasa Inggris, tapi lama-kelamaan kan jadi terbiasa kan ya baca jurnal bahasa Inggris. Jadi sekarang kalau baca jurnal bahasa Inggris lebih cepat daripada dulu waktu saya masih kuliah seperti itu. Awali dari hal-hal yang kita suka terlebih dahulu, yang ada di sekitar kita. Lalu kita biasakan. Setelah hal-hal yang masih ada di comfort zone kita coba ke hal-hal yang di luar comfort zone kita. Seperti itu sih saya belajarnya. Ada pertanyaan lagi? Pak, maksimal skor TOEFL itu berapa sih, Pak? Kalau nggak salah sekitar 690 apa ya? Apa 680? Apa 700-an ya? Mungkin di Itu sini udah ada yang mentok, Pak. pernah seperti. Kenapa? Iya, kayaknya udah mentok. Kalau nggak 790, 690 sih. Jadi kalau kalian, makanya kalau beasiswa-beasiswa itu untuk ke luar negeri, kalau pakai TOEFL yang ITP ya, minimal 550. Kalau keponakan saya pernah nyampe 600 sih. Kayaknya sekitar segitu, kalau nggak 690, 790. Yang kedua itu ikut les. Nyari les yang natifnya itu natif orang luar, natif speakernya orang luar. Tetap beda ketika yang ngajarin kita yang ngajak ngobrol kita orang Indonesia walaupun pakai bahasa Inggris, dengan ketika yang ngajak ngobrol kita orang luar yang dia natifnya English speaker, kita akan lebih cepat mudengnya, lebih pede juga, dan lebih cepat bisa ngomong bahasa Inggris ketika pakai natif. Itu sih pengalaman saya. Karena dulu di Jogja ya, Jogja itu kan kota pariwisata. Ketika saya mau ngobrol sama bule, ya kenalan di daerah-daerah di mana bule itu banyak ngumpul kayak gitu. Pede aja, minta kenalan. Terus coba introduction. Kan sekarang bisa pakai Zoom ya, coba Zoom, terus kenalan, nyari teman bule, terus misal dari chattingan dulu pakai bahasa Inggris, nanti lama-lama coba video callan, ngobrol kayak gitu. Tapi lama-lama bisa. Asal itu jadi kayak jangan jadi beban buat kalian untuk belajar bahasa, karena bahasa Inggris ini udah kayak bahasa bahasa umumnya orang sekarang, umum kedua orang Indonesia istilah.
Besok kalian kerja, itu emailnya harus pakai bahasa Inggris. Kalau multinasional, emailnya walaupun ke sesama departemen, kalau pengalaman saya di LG dulu, walaupun ke sesama departemen, itu email-emailannya tetap pakai bahasa Inggris. Padahal di situ ya karyawannya orang-orang Indonesia, ya kayak manajernya, direkturnya emang orang Korea, cuman sama departemen orang-orangnya kita tetap pakai bahasa Inggris. Walaupun ketika kita ngobrol bareng atau ketika kita nanya atau nelpon ke departemen lain tuh pakai bahasa Indonesia sih, tapi emailnya tetap pakai bahasa Inggris, pengalaman saya. Lalu meeting. Meeting itu biasanya pakai bahasa Inggris. Untuk perusahaan-perusahaan besar meeting itu biasanya pakai bahasa Inggris. Udah yang mau ditanyakan lagi. Gak apa-apa, sekarang belum bisa bahasa Inggris, tapi kan lama kelamaan nanti bisa. Kalau kalian mau tiap hari dilibatkan dengan hal-hal yang menggunakan bahasa Inggris. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Semoga ujiannya lancar, dapat nilai yang bagus, lulus semua. Amin. Dan sekarang Banyumas lagi hujan deras banget. Kalau bisa jangan keluar-keluar dulu, badainya lumayan dan saya masih di kantor juga sih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi, jaga kesehatan ya. Karena bentar lagi kita UTS. Saya keluar ya. Makasih, Pak. Iya, Makasih, Pak. sama-sama. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Iya.